bagaimana kita berjihad untuk memberdayakan diri ini, membangkitkan semangat juang diri ini. Untuk siapa? Yang pertama pasti adalah untuk keselamatan diri sendiri dan keselamatan umat. Nah, kadangkala apa yang disampaikan tadi menarik. Banyak sekali hanya berupa konsep-konsep. Saya sejujurnya adalah orang yang selalu memprotes hal ini. Saya membandingkan bahwa 240.000 jumlah penduduk, 240 juta jumlah penduduk di Indonesia itu masih kecil dengan jumlah konsep yang dihasilkan oleh orang-orang yang ada di Indonesia. Jumlahnya. Tetapi berapa persen yang dilakukan? Karena ide, ketika lahir ide, lahirlah sebuah konsep. Kalau itu hanya berada di dalam tataran konsep, di dalam tataran tulisan, tanpa dipraktekkan, itu bukan pengetahuan. Not action. Ya, itu bukan pengetahuan, dia bukan menjadi pengetahuan. Nah, kita hanya sebatas itu, belum memberikan pengetahuan, hanya sebatas ide dan gagasan. Kalau ini sudah dipraktekkan, saya yakin dan percaya berhasil, berarti ini akan jadi ilmu pengetahuan yang bisa kita lakukan. Nah, ini yang harus selalu diprotes, termasuk misalnya aturan-aturan yang ada. Begitu banyak lahir aturan-aturan yang ada. Ya, kadang kala kita dari sisi misalnya saya sebagai seorang anggota DPRD melihat bahwa seyogianya mempelajari dulu sebelum mengeluarkan aturannya. Ini harus dilakukan. Kita harus telusuri dulu secara mendalam sebuah persoalan yang terjadi di tengah-tengah umat, kemudian kita misalnya keluarkan peraturan berupa peraturan daerah. Jangan sampai tiba masa tiba akal. Tiba-tiba kita melihat ada terjadi kejanggalan seperti ini, kemudian kita langsung membuat aturan seperti ini. Ternyata ketika aturan ini dikeluarkan tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada. Maka ini harus butuh proses yang panjang untuk sebelum kita mengatur. Ya, termasuk banyak yang protes kenapa harus ada PPKM. Ya kan, saat ini dengan adanya pandemi corona ada PPKM 1, 2, 3, 4. Saya menyampaikan bahwa ini adalah merupakan aturan pusat. Ya, aturan pusat yang mungkin kita semua, ya kalau kita sebagai umat Islam tahu kan, panggilannya dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu wa atiu Allah wa atiu rasul wa atiu amru minkum. Ya, saat ini kan himbauan pemerintah mungkin kita taati, tetapi juga harus ada hal-hal yang diperhatikan di dalam hal ini. Saya kemarin jujur Pak Ustadz, kemarin itu agak ini juga ketika melihat penegakan misalnya disiplin PPKM ini ditegakkan dengan sudah misalnya membongkar apa semua, menyingkirkan para pedagang. Ini juga harus kita pendekatan humanis yang kita lakukan. Apalagi pendekatan humanis berdasarkan nilai keislaman dan keimanan kita. Saya kira ini Islam kan mengajarkan sebuah kelembutan yang sangat luar biasa. Nah, mudah-mudahan ini yang kita lakukan. Jangan, walaupun kita sudah rasa capek, para petugas, karena kami ini sudah seharian, sudah capek apa semua, kemudian menghilangkan rasa kelembutan yang ada di dalam hati kita. Sehingga bagi saya adalah aturan yang ditegakkan, tapi butuh ketegasan kita. Baik.